Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Robi Diandi dengan NIM 232101147 dari kelas TIF regular pagi 23H. Di sini saya mendapatkan tema sistem pemantauan cuaca mikro atau mikrolimat di area pertanian. Saya mendapatkan referensi dari dua jurnal yaitu Rancang Bangun Alat Monitoring Tanaman Berbasis IoT dan LoRa. Ini dipublish pada tahun 2022 dan ada monitoring iklim mikro pada greenhouse secara real time menggunakan Internet of Things atau IoT berbasis ThinkSpec. Nah, ini dipublish pada tahun 2021. Kemudian, analisis sistem monitoring pertanian IoT ThinkSpec yang tadi versus LoRa. Nah, mengapa sistem ini penting? Kedua jurnal tadi menyoroti satu masalah utama dalam pertanian konvensional, kurangnya data lingkungan yang akurat dan real time. Masalah yang diselesaikan. Pertama, pemantauan manual. Tidak efisien, memakan waktu, dan seringkali tidak akurat atau subjektif. Kemudian, ketidakpastian iklim mikro. Petani kesulitan mengetahui kondisi sebenarnya yang dialami tanaman di dalam greenhouse atau lahan terbuka. Pemborosan sumber daya. Tanpa data yang pasti, petani cenderung menyiram atau memberi pupuk secara berlebihan. Ini banyak ya kasusnya di petani-petani, menyebabkan pemborosan air, energi, dan biaya. Kegagalan panen. Kondisi iklim mikro yang ekstrim dapat menyebabkan stres pada tanaman dan menurunkan kualitas panen. Dan sistem ini penting karena menyediakan solusi pertanian presisi atau precision agriculture dengan data mikrolimat yang akurat dan dikirim secara real time melalui IoT. Petani dapat satu, mengambil keputusan data. Dua, meningkatkan efisiensi, menghemat air dan listrik tentunya ya. Yang ketiga, memaksimalkan hasil panen. Terus pemantauan jarak jauh juga, jadi bisa via smartphone atau website ya, mobile, desktop, dan sebagainya. Kemudian ada topologi jaringan, IoT, dan komponen utama. Nah, yang pertama ada teknologi jurnal greenhouse. Jurnal greenhouse yang topologi 1 menggunakan Wi-Fi dan ThinkSpec. Cocok untuk area terbatas seperti greenhouse yang memiliki jangkauan Wi-Fi, tapi tidak cocok untuk pertanian yang lahan pertanian yang jauh dari aliran internet. Kemudian komponennya ada sensor suhu dan kelembapan udara atau DHT 22 atau DHT 11. Sensor sensitivitas cahaya, terus ada microcontroller, ada konektivitas jaringan Wi-Fi lokal, terus platform cloud-nya yaitu ThinkSpeak. Nah, diagram alurnya, sensor mengirimkan data ke microcontroller, kemudian diteruskan ke router Wi-Fi, langsung ke internet, terus menuju ke cloud. Nah, dari cloud itu bisa dikirim melalui aplikasi atau web petani. Kemudian ada topologi 2, yaitu jurnal lahan terbuka, LoRa. Dirancang untuk area pertanian yang luas dan tidak memiliki sinyal Wi-Fi atau internet. Jadi ini sangat cocok untuk petani yang di desa, biasanya kan susah di internet. Nah, yang pertama ada komponennya, yaitu sensor kelembapan tanah atau soil moisture FC-28. Terus ada sensor suhu dan kelembapan udara. Kemudian microcontroller atau ESP32 atau Arduino. Konektivitas, mode transmisi LoRa atau long range. Terus strukturalnya ada node sensor atau transmitter di lahan dan gateway atau receiver yang terhubung ke internet. Nah, diagram alurnya, sensor mengirim data ke node microcontroller, terus kemudian
plus LoRa di lahan ya, LoRa-nya disimpan di lahan. Kemudian LoRa mengirimkan sinyal jarak jauh yang bisa ditangkap oleh gateway LoRa plus microcontroller di rumah. Kemudian ke internet, ke cloud, dan ke aplikasi atau web. Terus 3, ada cara kerja, kelebihan, dan pengembangan selanjutnya. Nah, yang pertama, ini cara kerja sistem secara umum ya. Yang pertama, ada akuisisi data. Sensor membaca lingkungan, suhu, kelembaban tanah, cahaya secara periodik, misalnya setiap 5 menit. Nah, yang kedua, pemrosesan data. Data mentah dari sensor dikirim ke microcontroller. Terus transmisi data melalui jalur Wi-Fi langsung ke ThinkSpeak atau jalur LoRa. Dan ke gateway lalu ke internet. Kemudian ada visualisasi. Petani melihat grafik data, suhu, dan kelembapan secara real time melalui aplikasi ThinkSpeak atau dashboard lainnya. Nah, kelebihan utamanya adalah yang jurnal ThinkSpeak atau Wi-Fi sederhana, rangkaian lebih simpel, dan transmisi data real time atau cepat. Ya, yang jurnal LoRa jangkauan sangat jauh. Ini sangat cocok ya buat petani-petani yang di perkampungan. Daya rendah hemat baterai juga, dan fleksibel. Tidak tergantung pada sinyal Wi-Fi atau seluler di lahan. Ini sangat-sangat direkomendasikan. Terus kemungkinan pengembangan selanjutnya mengubah sistem dari monitoring menjadi kontrol otomatis atau sistem cerdas. Terus ada otomatisasi penuh, mendapatkan relay atau saklar otomatis ke sistem. Kemudian logika kontrolnya, program microcontroller untuk bertindak berdasarkan data. Contoh kontrol, jika kelembaban tanah kering, maka sistem otomatis menyalakan pompa air. Jika suhu terlalu panas, maka sistem menyalakan kipas pendingin. Nah, ini di logiknya ya, di kondisionalnya. Terus ada bisa juga integrasi ke artificial intelligence atau AI, atau ke machine learning juga bisa. Menganalisis data historis untuk memprediksi serangan hama atau merekomendasikan pola tanam terbaik. Begitu yang bisa saya sampaikan terkait analisis dari kedua jurnal untuk sistem pemantauan cuaca mikroklimat di area pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.